Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Sulistiana Indah. Kalian bisa memanggil kakak dengan sebutan nama Indah. Kakak dari UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Matematika. Hari ini kakak yang mengajar kalian mata pelajaran matematika, ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang himpunan. Bentar ya, kakak share dulu ya. Oke. Apa sih itu himpunan? Pasti kalian tahu himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita memadankan himpunan ini sebagai grup, atau kelompok, atau gerombolan, kumpulan, itu ialah disebut himpunan. Kemudian dalam himpunan ada beberapa kumpulan yang termasuk dalam himpunan dan bukan himpunan. Jadi ada dua himpunan, yaitu himpunan yang termasuk dalam himpunan, yaitu kumpulan yang termasuk himpunan, dan yang kedua kumpulan bukan termasuk himpunan. Contoh, kakak kasih contoh himpunan. Himpunan grup kelas 71. Artinya apa? Artinya yang bukan siswa atau siswi, kelas 71 itu tidak termasuk ke dalam himpunan. Artinya apa? Artinya seluruh siswa yang kelas 71 itu termasuk himpunan grup 71. Oke, kemudian kumpulan himpunan yang termasuk himpunan. Mana kumpulan yang termasuk himpunan? Ya, kakak sebut tadi, himpunan siswa perempuan. Apa maksudnya? Yaitu seluruh siswa perempuan, siswa. Kemudian, himpunan binatang berkaki 2. Ini juga sama maksudnya, seluruh binatang yang berkaki 2. Himpunan bilangan asli. Artinya seluruh bilangan asli. Oke, kumpulan bukan termasuk himpunan. Apa contohnya? Himpunan lukisan yang bagus. Nah, apa maksud dari ini? Karena kita memandang suatu lukisan itu berbeda-beda. Dikatakan bukan termasuk himpunan, yaitu tadi. Kakak yang kasih contoh tadi bahwasanya seluruh siswa kelas 71. Bila ada siswa kelas 8 atau kelas 72 yang masuk ke dalam himpunan atau grup 71, itu disebut bukan himpunan, bukan termasuk himpunan, ya. Oke, untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa melihat contoh berikut ini. Nah, ini. Bagaimana bisa contoh 1 disebut sebagai himpunan dan kelompok 2 disebut bukan himpunan? Yuk kita bahas. Kita bahas ya satu-satu ya. Yang pertama tadi, himpunan siswa perempuan. Oke, pada hal ini kita akan memiliki pendapat yang sama, yaitu semua siswa perempuan. Baik itu bayi, dewasa, anak-anak, ya. Oh maaf, ini siswa ya.
Bukan. Himpunan semua siswa perempuan. Nah, maksudnya siswa perempuan itu apa? Semua siswa perempuan, mau siswa SMA, mau siswa SD, mau siswa SMP, yang penting siswa perempuan. Kemudian, himpunan hewan berkaki dua. Nah, kita tahu kan hewan berkaki dua itu apa? Bebek, ayam, burung, angsa, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam himpunan berkaki dua. Karena apa? Karena yang memiliki kaki dua, karena hewan yang memiliki kaki dua itu hanya ayam, bebek, burung, angsa, dan sebagainya. Kemudian, yang kakak katakan tadi, himpunan bilangan asli. Kita akan berpendapat semua bilangan asli yaitu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan seterusnya. Masih banyak lagi ya bilangan asli ya. Oke. Bagaimana bisa kelompok 2 disebut bukan himpunan? Oke, kita bahas lagi ya. Yang pertama tadi, himpunan lukisan yang bagus. Nah, kita akan memiliki pendapat yang berbeda. Misalkan, kakak melihat lukisan satu itu bagus. Belum tentu kalian melihat lukisan satu itu bagus. Nah, itulah mengapa dikatakan bukan himpunan. Kemudian yang contoh kedua, himpunan orang-orang pintar. Kita juga akan berpendapat. Misalkan, si A ranking di kelas, rajin sholat, rajin beribadah, suka membantu orang tua. Ya. Nah, kakak menyebut itu sebagai pintar. Nah, belum tentu kan kalian memandang itu sebagai pintar. Kemudian, himpunan pelajaran yang disenangi. Nah, tentu berbeda-beda ya pelajaran yang disenangi siswa di sini, atau sama? Atau semuanya suka matematika? Oke, kita lanjut ya. Oke, penyajian himpunan. Ada 3. Yang pertama, mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, terus yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang ketiga, membentuk notasi himpunan. Oke, kita bahas satu persatu. Mendaftar anggota-anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota-anggotanya dan dituliskan dalam kurung kurawal. Ini kurung kurawal ya, adik-adik ya, tahu ya. Kurung kurawal. Oke, contoh. Himpunan bilangan ganjil, prima, dan bilangan asli. Nah, tadi kan mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, kita tuliskan dengan A. Buka kurung kurawal. Bilangan ganjil berapa saja? 3, 5, 7, 9, 11. Kemudian, bilangan genap. Misalkan B, sama dengan buka kurung kurawal, 2, 4, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian, bilangan prima C. Kita misalkan C. Buka kurung, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ya, bisa dibaca ya, bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke. Yang kedua, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi kita harus menuliskan sifatnya, sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Oke, contoh. Contoh ya.
A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Bagaimana caranya? Misalkan anggota A. Nah, ini anggotanya ya. Nah, kita tuliskan sifat dari bilangan ganjil yang lebih dari 1, yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Berapa saja? Kita sudah tahu bahwasanya bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8 adalah 3, 5, 7. 7 ini kan kurang dari 8 ya. Dan 3 ini lebih dari 1. Oke, bisa? Kalau misalkan lagi, kakak ngomong, A adalah himpunan bilangan genap yang lebih dari 1 dan kurang dari 10. Nah, adik-adik menyebutkan anggota A adalah bilangan genap yang lebih dari 1 kurang dari 10. Ya. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke contoh berikutnya atau penjelasan berikutnya. Oke. Notasi pembentuk himpunan. Apa sih maksudnya? Nah, notasi yang digunakan biasanya berbentuk umum. Ini ya, perhatikan notasinya. X di mana P buka kurung X tutup kurung kurawal, di mana X mewakili ya anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar menjadi anggota himpunan tersebut. Kita bahas contohnya. Biasanya anak-anak SMP itu kalau nggak diberikan contoh, nggak akan paham. Jadi kita langsung ke contohnya ya. Misal A, 357. Nyatakan himpunan tersebut ke dalam notasi himpunan bilangan ganjil lebih dari 1 dan kurang dari 8. Tadi ya. Nah, maka notasinya adalah A. Ya, ini kita misalkan A kan di sini tadi sama dengan X, di mana X ini bilangan dari notasinya. X di mana 1, A sama dengan X di mana X lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 8. Salah, maaf ya. A sama dengan kurung ya X di mana X lebih dari 1 kurang dari 8. X adalah bilangan ganjil. Nah, inilah yang dimaksud notasi pembentuk himpunan. Ini dia notasinya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan notasi elemen. Ya, misal A, 1, 2, 3, 4, 5. Ini bilangan apa? Bilangan bilangan asli. Nah, gimana caranya? Ya tinggal adik-adik tulis saja. A tadi kan notasinya ya. A, X di mana X lebih kecil dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli.
Oke, ini catatan ya. Elemen adalah pembentukan himpunan itu sendiri atau pembentuk himpunan itu sendiri ya. Jadi X itu tidak jadi elemen itu tidak bergantung pada siapa saja ya di dalam himpunan. Oke, adik-adik, ayo kita berlatih. Nah, supaya adik-adik lebih paham, lebih ngerti ya, adik-adik silakan kerjakan soal-soal di bawah ini. Ini sangat mudah ya. Bapak sudah memodifikasinya supaya adik-adik lebih paham. Terima kasih adik-adik. Tetap di rumah saja ya. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.